Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mizila Fatwariza dengan NIM 2006 11 0152 Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi B. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum yang berjudul metabolisme. Baiklah, untuk cara kerja difusi, kita menggunakan dua sampel, yaitu sampel garam kasar dan pewarna makanan. Nah, untuk yang pertama, kita di sini menggunakan garam. Kita ambil garam 1 butir, garam kasar. Kemudian kita masukkan pada wadah. Saat kita masukkan pada wadah, kita hidupkan stopwatch. Kemudian kita aduk hingga rata. Berapa waktu yang diperlukan? Selanjutnya, cara kedua, kita ambil garam 1 butir. Kemudian garam ini kita masukkan pada wadah yang tidak diaduk. Saat itu kita hidupkan stopwatch. Tunggu hingga dia tercampur dengan air. Garam yang tercampur dengan airnya yang tidak diaduk 55 detik. Selanjutnya, sampel yang kedua menggunakan pewarna makanan. Caranya, kita tetesi pewarna makanan pada wadah yang diaduk. Saat pewarna makanan ditetesi, kita hidupkan stopwatch. Kemudian yang kedua, warna makanan pada wadah yang tidak diaduk. Kita tetesi warna makanan 1 tetes. Kemudian kita hidupkan stopwatch. Kita tunggu berapa menit atau detik yang kita perlukan sampai dia merata. Selanjutnya yaitu tahap osmosis. Di sini kita menggunakan kentang atau Solanum tuberosum, kemudian wadah yang berisi air hangat, kemudian pewarna makanan dan gula. Nah, cara kerjanya yang pertama, kita ambil kentang, kemudian kita potong bagian atas dan bawah kentang seperti ini. Setelah itu, kita buat diameter kentang 1 cm. Kedalamannya 2 cm. Setelah kentang seperti ini, kita letakkan kentangnya pada wadah yang berisi air hangat. Setelah itu, kita buat larutan gula di suatu tempat dengan menggunakan gula dan pewarna makanan. Nah, caranya, kita ambil gula, setengah sendok makan gula. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan gula, kita aduk. Setelah kita aduk, kita beri pewarna makanan. Lalu campur hingga rata. Larutan yang kita buat, kita masukkan ke dalam lubang kentang. Kemudian kita ukur pakai tusuk gigi tiap 5 menit sebanyak 4 kali. Kita hitung menggunakan stopwatch.
1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu plasmolisis. Di sini kita menggunakan bawang merah. Bawang merahnya ini kita belah menjadi 2 menggunakan pisau silet. Sudah 2 bagian, kita ambil lapisan bawang, 3 lapis dari bawang. Setelah itu lapisan bawangnya kita ukur sebelum dimasukkan ke dalam larutan. Kita ukur panjang dan lebarnya. Selanjutnya yaitu kita membuat larutan garam. Di sini kita menyediakan wadah, kemudian garam halus dan sendok. Caranya yaitu kita ambil garam halus 1 sendok makan, kita letakkan pada wadah. Setelah itu kita ambil air 2 atau 3 sendok. Setelah larutannya sudah jadi, selanjutnya kita letakkan 3 sampel bawang tadi pada wadah. Setelah kita masukkan 3 sampel bawang merah, kita tunggu selama 3 jam direndam. Selanjutnya, bawang merah yang kita rendam selama 3 jam, kita ambil. Lalu, kita ukur kembali panjang dan lebarnya. Kemudian, deplasmolisis, 3 sampel bawang merah yang direndam dalam larutan garam tadi, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air biasa. Setelah itu, kita tunggu selama 3 jam apakah keadaannya mengembang atau tidak. Selanjutnya, 3 sampel bawang merah yang kita rendam di air biasa selama 3 jam tadi, lalu kita ambil, kemudian kita ukur kembali panjang dan lebarnya. Untuk cara kerja fotosintesis, di sini kita menggunakan daun pacar air, kemudian aluminium foil, wadah, pewarna makanan, dan air. Nah, cara kerjanya yang pertama, kita ambil daun pacar air, kemudian daun pacar air ini terdiri dari ujung daun, bagian tengah daun, dan pangkal daun. Kemudian, daun pacar air ini kita tutup dengan aluminium foil bagian tengahnya. Saat kita tutup dengan aluminium foil, jangan sampai daunnya itu rusak karena terhimpit oleh aluminium foil.
Setelah daun pacar airnya kita tutupi dengan aluminium foil, kemudian kita buka aluminium foilnya dan kita gunting. Setelah daun yang kita gunting menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Selanjutnya kita membuat larutan. Di sini larutannya kita menggunakan pewarna makanan, 3 tetes pewarna makanan. Jika sudah 3 tetes, kita letakkan pada wadah. Kemudian kita beri air 10 sendok. Setelah kita buat larutannya, kita rendam daun yang kita gunting tadi ke dalam wadah. Selanjutnya yaitu transportasi. Di sini kita memerlukan daun alang-alang, kemudian wadah yang berisi air setinggi 20 cm. Cara kerjanya yaitu kita ambil daun alang-alang, kemudian kita masukkan daun alang-alang ke dalam wadah. Setelah itu kita tunggu apakah dia menggulung atau tidak. Ini adalah keadaan daun alang-alang setelah daun itu direndam di dalam air. Selanjutnya yaitu pengangkutan air oleh silem. Di sini kita menggunakan bayam dan wadah, kemudian air. Cara kerjanya, terlebih dahulu kita masukkan air ke dalam wadah yang berisi bayam. Setelah bayam yang kita rendam, kemudian kita buat larutan dengan menggunakan pewarna makanan warna biru dan aqua gelas yang berisi air. Caranya, kita ambil pewarna makanan, kemudian kita tetesi pewarna makanan sebanyak 5-7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, kita aduk menggunakan sendok. Kemudian kita ambil bayam. Terus kita masukkan bayamnya ke dalam wadah aqua gelas. Seperti ini. Selanjutnya kita tunggu dan kita letakkan pada tempat yang terang dengan waktu 15-30 menit. Setelah batang bayam yang kita diamkan selama 15-30 menit di tempat terang, kemudian kita ambil batang bayamnya, terus kita potong. Kemudian batang bayam tadi kita belah menjadi 2.